Teman-teman, sebelum kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku anak-anakku khususnya Mia 1 dan Mia 2, ya, pertemuan yang kedua pada minggu ini pada hari Selasa, dan juga kemarin karena ada sesuatu hal makanya ada tugas untuk mempelajari materi, dan alhamdulillah anak-anakku di sini sudah masuk 58 peserta yang masuk di room ini, ya. Ini sekaligus sudah bisa mewakili absen Anda di form. Maka dari itu anak-anakku saya sarankan walaupun kamu sudah masuk di sini, silahkan nanti form tetap diisi, atau kita sebelum masuk di sini form sudah mengisi, agar nanti di antara dua itu bisa sebagai pertimbangan dari guru yang menilai, yang memberi nilai. Artinya yang paling diutamakan adalah yang masuk di room gitu ya. Jadi apalagi nanti tidak pernah masuk room tapi di form terus, itu pun juga ada pertimbangan ya. Terima kasih anak-anakku, semoga pagi hari ini masih dalam keadaan sehat semua ya, masih dalam lindungannya. Semoga pada hari ini anak-anakku bisa menjalankan aktivitas pembelajaran, khususnya mata pelajaran bahasa Indonesia pada jam ketiga ya, jam ketiga ini, jam ketiga. Dan juga mungkin anak-anakku tadi pagi sudah ikut materi yang lain, maka dari itu sempatkan sesuai dengan jadwal. Dan juga saya sampaikan kepada anak-anakku, kemarin ada masukan dari teman-temanmu, chat ke saya, ada guru yang tidak tepat waktu sesuai jamnya. Itu tolong kita sudah saya tegur. Nanti kalau ada lagi tolong sampaikan. Masalahnya apa? Suatu misal tadi pagi, suatu misal jam mata pelajaran X, saya sudah jamnya sudah masuk tapi dia masih ngajar, itu tolong diingatkan juga, Bu, waktu habis Bu, saya akan masuk di pelajaran yang lain. Itu sangat diharapkan anak-anakku kepada mengingatkan kepada Bapak Ibu guru ya, itu. Terus juga anak-anakku kemarin maaf saya nge-share di apa itu, ada di tugas ya, tugas. Anak-anak sudah bisa membuka di tugas itu, ada tugas untuk membaca ya, membaca materi tentang membaca non sastra ya. Membaca non sastra itu ya seperti Anda membaca koran, membaca majalah, membaca berita-berita yang lain seperti itu. Itu soal-soal nanti yang akan keluar ya, di situ saya bagi nanti non sastra keluar berapa. Lah di situ saya beri contoh 555 anak. Anak-anakku kemarin saya tidak menyuruh untuk mengerjakan dulu, ndak. Ya, setelah Anda membaca kita diskusikan, saya beri penjelasan sebentar, baru minggu depan akan saya beri soal baru. Ya, beri soal yang berhubungan dengan itu. Jadi per pokok bahasan. Itu kan untuk menentukan ide pokok, kalimat utama, kalimat penjelas, ya. Terus ada lagi kata istilah. Nah, itu saja dulu. Nanti kalau diantara itu ya paling enggak, kalau ada 4 itu ya paling enggak soalnya hanya 10 atau 8 gitu. Tapi di latihan di situ itu adalah soalnya setiap topiknya saya beri 55. Itu juga hasil dari teman-temanmu yang teman-temanmu yang tahun kemarin, anak-anak itu, kakak-kakakmu tahun kemarin. Kalau sudah masuk ya bisa, itu saya suruh membuat powerpointnya, itu poinnya Mia 1 kemarin, materinya itu. Jadi membuat ya, saya beri bahan dibuat. Lah sekarang karena kondisi seperti ini anak-anakku tidak bisa, maka dari itu ya
ya hanya membayangkan saja bagaimana kapan bisa masuk ya. Tapi otomatis juga anak-anakku untuk kelas 12 ini ya kita bersabar ya, sebentar. Bersabar supaya kita di sini ada juga ya. Mohon maaf ada masih meeting aku. Sebentar ya, ini baru mulai. Oke ya. Anak-anakku ya. Maaf ada telepon. Saya beritahukan juga bahwa Anda di sini sudah kelas 12, tinggal 2 bulan saja. Enggak ada 2 bulan, enggak ada ya. 2 bulan sudah berkurang 2 minggu ini. Maka dari itu persiapkanlah latihan-latihan soal, tidak hanya tugas saja, tidak. Kalau saya bahasa Indonesia sudah mengarah ke sana. Latihan soalnya kira-kira yang dikeluarkan yang mana, itu sudah. Apalagi nanti di bulan Maret. Di bulan Maret itu semua kita nanti akan membahas tentang soal-soal itu. Ya, khusus karena diprediksikan pada awal April ya, awal April kita sudah ujian. Terus pertengahan April kan sudah bulan puasa lagi anak-anakku ya. Jadi untuk enggak mungkin kita akan setelah lebaran, enggak mungkin, kecuali kelas 10 11. Kelas 12 kegiatannya pasti di awal April, bahkan bisa jadi di akhir Maret ya, akhir Maret. Ini khusus untuk anak-anakku semua. Jadi nanti akan saya beri soal-soal yang lain, baik nanti lewat WA atau apa, pokoknya sudah saya kemas sedemikian rupa. Anda sudah tidak perlu mencari soal-soal kemana saja, cukup yang dari saya kita pelajari ya, itu. Dan juga anak-anakku kemarin ini ada materi, mungkin saya bertanya dulu kepada anak-anakku. Materi yang sudah saya share kemarin otomatis anak-anakku sudah dibaca, karena saya melihat di situ sudah ada yang melihat, sudah ada yang belum ya. Itu sudah saya lihat kemarin ya. Nah, suatu misal saya melihat, Monica sudah melihat, Nabila sudah melihat, Anas sudah melihat, berarti walaupun kita seperti apapun pasti sudah membuka itu. Apalagi melihat anak-anak sudah bisa membaca, sudah saya lihat, sudah saya pantau. Nah sampai sekarang juga ada yang belum membuka materi itu. Itulah yang saya tanyakan, kendalanya apa? Sampaikan ke Bapak, kendalanya apa, tidak bisa membuka itu. Paling tidak dilihat itu sudah dibaca atau belum sudah dilihat. Berarti sudah bisa, prosesnya bisa gitu ya. Tapi kalau di statusnya, suatu misal statusnya Adisa belum, tidak ada tulisan melihat, dilihat, itu berarti Adisa belum membuka sama sekali. Jadi kalau apalagi sudah dibaca, nanti juga bisa dikomentari kan, tanya di komentar di postingan itu juga berbagai macam di postingan, kita bisa menyampaikan hal-hal di situ ya, itu ya. Jadi nanti hari ini saya ini mendiskusikan tentang materi yang saya berikan kemarin ya. Terus nanti minggu depan saya akan ada kuis ya, latihan kuis, entah nanti 8 soal atau 10 soal yang mewakili dari materi itu saja. Makanya kita berulang-ulang. Selama 1 minggu saya beri kesempatan anak-anakku untuk belajar itu, bertanya masalah itu ya, dan ada pembahasannya itu ya. Terus juga nanti suatu misal, maka dari itu kalau nanti ada waktunya ya ini langsung dibahas. Oke anak-anakku, mungkin apa sebelum ada pertanyaan, sebelum saya buka di materi, mungkin ada pertanyaan, saya persilahkan dulu karena anak-anakku sudah membaca. Nanti suatu misal pertanyaannya apa akan saya jelaskan. Saya persilahkan. Terus anak-anakku yang di room ini, yang tugas pertama, tugas 1 yang belum, sudah ngumpul tapi belum ada jawaban dari saya persilahkan. Karena seandainya Anda ngumpul sekarang, pasti akan tertulis satu misal Ana Monica
terlambat 5 hari. Nah, itu ada masuk. Tertulis begitu, ya. Terlambat 2 jam, terlambat 3 jam, 4 jam, 1 hari, 2 hari, 3 hari tertulis di situ. Nah, seperti saya sampaikan kemarin, penilaiannya tidak sama dengan siswa yang mengirim tugas tepat waktu, yaitu sampai tanggal 29 kemarin. Jadi kalau sekarang pun ngumpulkan silahkan, yang belum. Tapi nilainya tidak bisa maksimal 100, tidak bisa. Ya. Karena Anda sudah terlambat, maksimal Anda betul semua, paling enggak nilai hanya 90 atau 85. Betul semua. Tapi kalau yang nilai yang sesuai dengan waktu yang ditentukan, ya betul semua ya 100. Salah 2 ya ada pertimbangan, 3 ya pertimbangan. Itu ya. Jadi anak-anakku semua mungkin dari teman-temanmu yang mungkin yang belum, nanti akan saya share juga siapa yang belum mengumpulkan tugas pertama supaya tidak tertumpuk. Nanti kita berhutang dari tugas kemarin belum selesai, sudah tertumpuk tugas sekarang. Maka dari itu nanti akan saya sampaikan, kalau ingin mengumpulkan saya persilahkan, ya silahkan. Di situ tinggal kita membalas saja. Terus di situ ada dokumen saya, ada sudah, anak-anakku sudah bisa semua. Oke, saya beri kesempatan kepada anakku sebelum saya mulai ke materi. Saya persilahkan, barangkali ada pertanyaan nanti supaya ada hubungannya dengan apa yang saya buka, saya selesaikan di situ. Oke, saya persilahkan. Mia 1, Mia 2, persilahkan. Asisya Nur. Saya persilahkan, Nak. Sebelum saya share ke materinya. Saya persilahkan, ada enggak? Ya, saya tunggu. Halo? Ada yang mewakili bertanya? Kok tidak ada yang komen? Saya persilakan. Ya, buka mic-nya supaya kita bisa komunikasi. Saya persilahkan. Anas yang buka mic ini. Nas, coba. Ya. Ada pertanyaan yang berhubungan dengan sebelum saya melanjutkan ke materi? Ada, Pak. Nggak ada? Ada, Pak. Ya, persilakan. Pak, kan yang tadi waktu terlambat nggak ada toleransi, Pak. Misalnya dia punya alasan kenapa dia terlambat kumpul tugas, ada kerjaan di rumah atau apa gitu, Pak. Ya, saya terima sampai sekarang pun itu kan sudah merupakan toleransi. Namun, ya, sampai sekarang pun Anda mengumpulkan bisa, berarti kan itu sudah toleransi. Terus yang kedua, namun Anda tidak bisa mendapatkan nilai yang maksimal gitu. Suatu misal tadi, Anda betul semua, seharusnya Anda dapat 100 kan? Karena Anda terlambat, ya denda keterlambatan itu Anda hanya dapat 90 gitu loh. Itu merupakan toleransi karena saya tunggu sampai sekarang. Ya, oke. Ibnu tadi yang bertanya ya. Siapa? Vigo, Pak. Oh, Vigo ya. Oke, itu ya. Yang lain coba mungkin unek-unek apa saja saya sampaikan di sini. Lah, supaya bagaimana? Supaya Anda nanti bisa tepat waktu mengirim tugas itu gitu. Kalau enggak, itu sudah merupakan toleransi dari saya. Tetap saya terima sampai sekarang pun saya terima. Persilahkan, nanti akan saya kembalikan, saya kembalikan nilai dan umpan baliknya. Anda baca di situ apa maksud kesalahan saya, apa maksud jawaban saya, ini pasti ada semua. Oke, lainnya mungkin saya persilahkan. Pak. Ya, persilakan. Soal absen di Teams, Pak. Ya. Kalau misalnya absennya itu kan misal jam pelajaran Bapak itu dari jam 8 sampai jam 9, misalnya jam 10. Terus saya absennya itu lewat dari jam itu. Enggak apa-apa, Pak? Enggak apa-apa, asalkan ingat, asalkan karena saya merekap itu sore.
Usahakan jangan lewat sampai jam 2, jam 14. Ya. Ya gini kendalanya. Ya kalau kadang kan kerepotan saya juga. Biasanya saya merekap itu jam 2 atau jam 3. Jam 14 atau jam 15 sudah saya rekap. Tapi bisa jadi karena saya ada kesibukan, ngerekap saya mungkin jam 17 sampai 18 kan gitu. Tetap Anda bisa masuk di situ. Ya. Maksud saya beritahu itu juga merupakan toleransi. Bukan waktu pukul 8 sampai 9 saja. Ya. Tapi bisa ada toleransi, tapi di tulisan di situ kan saya informasikan untuk mengisi tepat waktu. Ya kalau lebih tepat lagi kan melihat di situ jamnya kan ada. Monica suatu misal, wah Monica ini setiap ada jam pelajaran saya absennya tepat waktu terus, kan kelihatan waktunya. Waktu Monica kirim kelihatan, itu sudah bisa dibaca. Wah ini kok terlambat terus. Bahkan malam-malam terus ini kirimnya, ngisi absennya. Nah, itu ya. Atau mungkin siang, Pak saya lupa Pak tadi pagi, atau mungkin kendala apa, silahkan untuk japri atau ke grup. Itu ya. Ini yang berhubungan dengan ini, salah satunya ini vital, anak-anak vital sekali ya. Vital sekali karena seperti ini contohnya. Ana Monica nilainya bagus karena bisa mengerjakan soal. Tapi tidak pernah absen dan absennya tidak pernah tepat waktu. Itu juga pertimbangan gitu. Ada banyak pertimbangan. Seharusnya dapat nilai bagus, ya nilainya kurang bagus maksudnya gitu. Karena pertemuan ini merupakan pertemuan tatap muka, dianggap begitu. Dianggap anak-anak sudah bertatap muka gitu. Nah, kalau absen beda lagi kan, kalau absen di form kan setelah absen tidur lagi. Bisa. Oke Monica, terima kasih bisa mewakili teman yang lain. Mungkin yang berhubungan dengan yang lain, yang dengan mata pelajaran mungkin saya persilahkan. Sebelum saya share, saya buka sedikit karena juga waktu juga anak-anakku nanti ini tinggal 30 menit ya untuk anak-anakku, tinggal 30 menit. Nanti saya bisa menjelaskan. Apalagi kalau Anda ada pertanyaan, langsung saya bisa menjawab. Karena tujuan saya berikan materi kemarin, tujuannya itu. Supaya anak-anakku bisa. Karena materi itu di kelas 10, kelas 11 juga sudah disampaikan. Oke, terima kasih. Yang lain? Saya ingin bertanya Pak. Monggo, silakan. Mengenai informasi tersurat Pak. Ya. Nah, di situ kan katanya tuh kan informasi tersurat itu sulit ditemukan. Nah, kalau saya baca di contoh soal Bapak ini, saya menangkapnya tuh informasi tersurat itu pasti fakta, Bapak. Ya. Soalnya di sini disebutkan kalau informasi tersurat jawabannya itu populasi orang hutan tuh ada di Kalimantan. Ya. Apakah informasi tersurat itu pasti fakta, Bapak? Ya, begini. Terima kasih. Dari siapa ini? Pertanyaan siapa ini? Anas Pak. Oke Anas. Oke, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Berarti Anda menangkap. Anak-anakku, yang dimaksud makna tersurat itu sebenarnya ada dua, makna tersirat dan makna tersurat. Ya gitu ya. Yang di materi saya kemarin makna tersurat. Artinya begini, anak-anakku. Bukan fakta, bisa opini. Artinya tersurat itu begini, suatu misal saya memberikan sebuah paragraf ada di situ. Suatu paragraf di situ, anak-anakku saya suruh menentukan kalimat utama, saya suruh menentukan kalimat penjelas. Lah, kalimat-kalimat itu ada di paragraf itu. Itu namanya kalimat tersurat. Ada di situ. Bisa fakta, bisa opini. Tetapi kalau makna tersirat beda anak-anakku. Makna tersirat itu berbeda.